Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang bertindak untuk setiap kami. Bukan hanya ketika kami mengenal Engkau, tapi bahkan sebelum kami mengenal Engkau, sewaktu kami masih hidup di dalam kegelapan, Engkau sudah bertindak, mengeluarkan kami dari kegelapan untuk menjadi anak-anak-Mu. Engkau hadir di tempat ini saat ini, kiranya Engkau menyentuh hati setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menyentuh hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita sama-sama buka Alkitab kita di handphone atau kalau ada yang fisik, tapi saya rasa jarang ya sekarang bawa fisik ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Yang pria kita sama-sama baca ayat ganjil mulai dari yang pertama. Yang wanita ayat genap. Ya, kita baca bersama-sama secara bergantian. Pria ayat ganjil, wanita ayat genap. Sudah menemukan? Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita hari ini Code Blue. Apa itu Code Blue? Code Blue itu adalah kode di rumah sakit di bagian emergency. Jadi kalau kode ini diaktifkan atau ada orang yang mengatakan ini Code Blue, artinya ini kondisi yang sangat emergency yang harus segera ditindaklanjuti gitu ya. Saya kasih satu contoh gitu, misalnya ada dokter di sini? Ada dokter? Tidak ada. Setahu saya GKMI banyak dokter ya, tapi sama hari ini tidak ada. Jadi anggaplah ada seorang dokter yang dia masuk ke ruangan saya di kantor saya di bawah. Kemudian tiba-tiba dia lihat saya terkapar di lantai di samping meja kerja saya. Ya, dalam kondisi yang tidak wajar. Jadi ini bukan lagi tidur siang, gelar karpet gitu ya, tikar di kantor terus take a nap gitu ya, bukan. Bukan lagi dalam rangka tidur siang, tapi somehow saya itu terkapar di lantai. Dan dia menemukan saya di kantor saya dalam keadaan ya sudah terkapar begitu ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan dokter ini? Ya namanya seorang dokter, kira-kira dia pasti akan cari tahu ya. Dia akan coba kasih diagnosa ekspres gitu kali ya. Dia akan cek mungkin tanda-tanda vital di tubuh saya. Ada denyut nadi enggak, ada nafas enggak, kemudian dia mungkin akan pegang gitu ya. Ini badannya udah dingin, apa masih anget, apa gimana gitu ya. Setelah ngecek dia mungkin akan kasih diagnosa. Ini badannya anget,
Tapi kok nafasnya lemah banget ya, kemudian denyut nadinya, ini nggak ada ini. Jadi kemungkinan dia akan memberikan satu diagnosa, kemungkinan ini cardiac arrest, ini mungkin serangan jantung, kemungkinan. Setelah dia memberikan diagnosa itu, dia akan memberikan yang namanya prognosis. Dia akan melihat kondisi ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup orang ini seperti apa sih. Kalau denyut nadi nggak ada, nafas nggak ada, kayaknya nggak mungkin ya dokter itu ngomong gini, suatu hari semua orang akan berhenti jantungnya dan berhenti nafasnya. Ya enggak apa-apalah. Kayaknya nggak ada dokter yang gitu ya. Wah ini gawat darurat. Jantung berhenti, nafas berhenti, berarti kelangsungan hidupnya ini di ujung tanduk. Setelah dia melakukan prognosis, dia akan memberikan satu treatment atau memutuskan satu treatment apa yang harus dilakukan untuk orang ini. Nah dalam kasus, misalnya saya terkapar begitu ya, kemudian denyut nadi tidak ada, nafas tidak ada, kemungkinan besar dia akan langsung panggil ambulans dan dia akan melakukan prosedur CPR. Ya, ini namanya code blue, kondisi darurat, gawat darurat. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam khotbah saya hari ini saya akan melakukan atau saya akan berkhotbah sesuai dengan kerangka tadi ya. Diagnosis, prognosis, dan treatment. Dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, sudah jelas ya. Di hadapan Tuhan, umat manusia, kita semua, dunia ini, sudah didiagnosis sebuah kondisi yang sangat-sangat akut dan kronis. Kondisi apa itu? Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Seluruh dunia, seluruh umat manusia sudah terkena dosa. Dan Rasul Paulus dengan gamblang mengatakannya, dia tidak menyembunyikan ini, padahal dia menulis kepada orang-orang Kristen. Dan dia dengan gamblang mengatakan, dia tidak sungkan mengatakan, kita semua adalah bagian dari dunia yang berdosa. Nah, pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah apa sih ciri-ciri dunia dan manusia yang sudah terkena dosa? Allah berfirman kepada Adam, waktu kamu makan buah itu kamu pasti mati. Tapi Adam ternyata tidak mati secara fisik, tapi kita semua tahu dia mati secara rohani. Jadi Adam tidak langsung mati secara fisik, dia mati secara rohani. Apa artinya? Artinya dia tidak bisa merespons kepada Tuhan Allah. Secara rohani tidak ada denyut jantung, tidak ada nafas, tidak ada reaksi yang bisa diberikan. Kalau ada orang yang meninggal, kita mau taruh makanan kesukaannya pun di depannya, pasti dia nggak bisa tiba-tiba, wah ini soto kesukaanku. Ya kalau ada kan mengerikan gitu ya. Orang yang mati secara rohani, dia tidak bisa merespons kepada Tuhan Allah. By default, manusia itu tidak merespon kepada Tuhan Allah, tidak mengenal Allah, dan bahkan tidak mau tahu tentang Allah. By default ya. Banyak orang yang mengenal atau mendengar tentang Yesus, tapi tidak semua orang memberikan respons. Bahkan banyak yang tidak memberikan respons. Banyak orang hanya beragama saja, termasuk beragama Kristen, tapi tidak punya relasi pribadi dengan Allah. Manusia yang terinfeksi dosa, yang sudah jatuh dalam dosa, by default itu tidak memberikan respons kepada Tuhan Allah. Kemudian kita bertanya lagi, bagaimana sih kita itu terinfeksi dosa? Jadi pertanyaan pertama tadi, apa ciri-ciri orang yang kena dosa gitu ya? Ciri-cirinya adalah dia tidak merespon Tuhan Allah.
Terus gimana kok kita itu bisa berdosa? Ada 3 sumber keberdosaan kita. Yang pertama dari Adam, ya kita lahir di dalam genetiknya Adam, by default kita manusia berdosa. Anak kecil pun itu kadang-kadang udah pinter gitu ya, bohong, egois dan seterusnya. Bandel, jadi nggak usah diajarin, by default, by nature udah bisa berdosa. Kemudian lingkungan. Lingkungan juga, kalau kita lihat lingkungan kita, saya berapa hari yang lalu kena tilang. Jadi memang saya melanggar marka jalan, tapi saya lucu gitu ya, polisi itu udah nunggu, jadi kayak jebakan Batman gitu ya. Saya melanggar marka jalan, dia langsung panggil gitu. Berhenti. Ya saya minggir, teman saya yang di mobil bilang, proses aja Pak seperti biasa. Polisi ini ketawa-ketawa gitu ya, kayaknya saya nggak tahu apa yang diketawain. Tapi begitu dia lihat SIM saya, pendeta. Dia juga mungkin sungkan jadinya ya, mau minta damai dan seterusnya. Jadi lingkungan kita sebetulnya kan banyak yang gitu-gitu ya. Seandainya ada kesempatan bisa nyogok, bisa apa, biasanya kita akan melakukan itu. Jadi secara natur kedagingan kita berdosa, lingkungan kita membuka banyak peluang untuk kita berdosa, dan yang ketiga ada si jahat yang suka ngomporin kita supaya berdosa. Jadi secara natur berdosa, lingkungan membuka banyak peluang dosa, dan iblis juga suka bisikin kita supaya berdosa. Nah inilah 3 sumber dosa masuk ke dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia ini, dengan tubuh jasmani ini, di lingkungan seperti yang ada saat ini, di bawah kolong langit yang dikuasai oleh si jahat, kita akan selalu terekspos pada dosa. Jadi dengan diagnosis seperti itu, dengan kondisi seperti itu, bagaimana prognosisnya? Bagaimana kondisi ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita? Dosa itu sebuah penyakit yang mematikan dan akan menghancurkan hidup kita. Tanpa pengobatan yang tepat, kita semua tahu ujungnya apa? Dikatakan dalam Alkitab, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Jadi prognosisnya nggak usah ditanya sebetulnya. Sama seperti orang yang misalnya saya tadi terkapar, tidak ada denyut jantung, tidak ada nafas, nggak usah ditanya, ini prognosisnya gimana. Kalau dibiarin ya pasti lewat. Sama dengan kondisi rohani yang mati secara rohani, yang sudah tercemar dosa, kalau dibiarin gitu aja pasti binasa. Tanpa pengobatan yang tepat dan sesegera mungkin, dunia dan semua umat manusia akan binasa. Dan di ayat 3 di dalam Efesus 2, kita sudah lihat tadi, kita semua juga terhitung di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi ya kita semua harusnya itu binasa. Bukankah ini sebuah kabar buruk buat kita? Sebelum menjadi sebuah kabar baik, Injil harus membawa kabar buruk bagi kita. Tanpa kabar buruk, kita nggak mungkin ngerti apa itu kabar baik. Kabar baik inilah treatment untuk dunia dan umat manusia yang terinfeksi dosa. Di ayat 4-6 dikatakan bahwa Allah telah meresusitasi kita atau membangkitkan kita kembali dengan Kristus. Ketika kita mati, kita nggak bisa merespons Tuhan Allah. Ketika kita sudah dibangkitkan, baru kita bisa memberikan respons terhadap panggilan Tuhan. Di ayat 6 terjemahan NIV itu dikatakan secara lebih jelas gini ya. God raised us up with Christ and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. Kalau kita lihat bahasa Inggris, teman-teman yang mau buka boleh buka.
Di sini dipakai past tense, bentuk lampau. Artinya apa? It was finished once and for all. Kita sudah dibangkitkan dan duduk bersama Tuhan Yesus di surga. Kita bangkit, kita dibangkitkan, berarti kita sudah tidak lagi mati secara rohani. Kita bangkit sebagai ciptaan baru, kita duduk bersama-sama Tuhan, berarti kita tidak lagi sepenuhnya terikat dengan budaya dunia yang tercemar dosa. Dan tidak terikat lagi di bawah belenggu kuasa si jahat. Kita berada di dalam Dia, berarti kita sudah sepenuhnya dibebaskan daripada kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis. Dan kita bisa berelasi dengan Tuhan Allah. Terus kita mungkin tanya, kenapa Allah perlu melakukan semua ini? Membangkitkan kita, menguduskan kita, membenarkan kita. Ya sama seperti seorang dokter yang tadi ya, kalau lihat orang terkapar, dia nggak mungkin cuma lewat kemudian ya biarlah semua orang toh pasti akan mati, nggak mungkin. Allah tidak mungkin membiarkan kita terus-menerus mengalami kematian rohani. Di ayat 4 dikatakan, because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive in Christ. Karena rahmat dan kasih-Nya, Dia membangkitkan kita dari kematian rohani. Bukan karena siapa kita atau apa yang kita bisa perbuat. Makanya kita nggak boleh sombong dengan itu. Di ayat 9 Rasul Paulus sudah menekankan itu. Lalu setelah kita dibangkitkan, so what? Apa aplikasinya, apa sih implikasinya, apa yang harus kita perbuat setelah kita dibangkitkan? Jawabannya di ayat 10 yang kita baca di awal ibadah tadi dan juga tadi barusan ini. Saya bacakan lagi untuk kita semua ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini kita ngomong perbuatan baik. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Kita diselamatkan untuk perbuatan baik. Bisa lihat bedanya ya? We are not doing good to go to heaven. We are doing good works because we are going to heaven. Pertanyaannya, perbuatan baik seperti apa sih? Kita mungkin ingat gitu ya, tadi di ibadah 1 dinyanyikan iman Injil yang murni. Memberi makan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, mengunjungi orang yang dipenjara dan seterusnya. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau mau jujur, bahkan kita ngomong yang konkret aja ya, program gereja kita, berbagi kasih, berbagi makanan, anugerah day, jual sembako murah, donor darah, apapun itu ya, perbuatan yang kita anggap baik. Kalau mau jujur, yang mana sih yang gak bisa dilakukan orang lain di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus? Kalau mau jujur, kita tanya pada diri kita sendiri, perbuatan baik kita yang mana? Yang orang lain di luar sana yang gak kenal Tuhan, itu gak bisa lakukan. Karena kalau mau jujur, semua toh bisa. Kalau hanya sekedar kasih duit kepada orang miskin misalnya, nyumbang ke panti asuhan misalnya, berbagi makanan, berbagi sembako, apapun itu, kayaknya kok bisa dilakukan oleh orang lain yang juga belum kenal Kristus gitu loh. Jadi waktu kita ngomong, kita dipersiapkan untuk satu pekerjaan baik, seperti dikatakan Rasul Paulus di ayat 10 ini, apa perbuatan baik itu? Apa bedanya perbuatan baik kita dengan orang yang lain? Sebetulnya ini saya udah jelasin di Connect, yang ikut Connect saya pasti udah tahu, yang belum ikut ayo ikut, nanti di situ kita diskusikan lebih dalam ya. Sekarang saya kasih pancingan aja. Ini pesan-pesan sponsor. Saya lanjutkan ya. Yang saya mau tekankan adalah
perbuatan baik atau pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi setiap kita. Sudahkah kita tanya sama Tuhan, Tuhan hari ini saya harus lakukan perbuatan atau pekerjaan baik yang mana sih? Ini balik lagi ke relasi kita dengan Tuhan ya. Ini bukan satu pekerjaan baik yang hari ini gue pengen ngelakuin ini, atau bulan ini gue pengen ngelakuin itu. Bukan any good works. Saya suka bahasa Inggris ya, any good works itu kan berarti, oke, perbuatan baik yang mana aja, yang ya I feel like doing it gitu loh. Yang saya lagi mood melakukan ini. Itu bukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan buat kita, itu perbuatan baik yang kita pengen lakukan. Bisa lihat bedanya ya. Perbuatan baik yang Tuhan siapkan dengan kita, belum tentu sama dengan perbuatan baik yang kita lagi pengen lakuin. Jadi semua balik ke relasi kita dengan Tuhan sebetulnya. Apakah kita sudah tanya Tuhan, Tuhan hari ini pekerjaan baik apa yang harus saya lakukan? Lagi pula pekerjaan baik itu, kalau kita lihat di dalam Matius 25, kalau saya nggak salah, Tuhan Yesus kan mengatakan memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang nggak punya pakaian, mengunjungi orang yang di penjara. Kalau kita lihat secara big picture-nya ya, sebetulnya Tuhan Yesus bicara tentang apa sih ini? Apakah as simple as sekarang kalian harus melakukan ini. Ini adalah satu checklist. Kalau mau masuk surga harus kasih makan orang yang terlantar, harus mengunjungi panti-panti, mengunjungi penjara-penjara. Apakah ini satu checklist? Atau sebenarnya Tuhan Yesus mau kasih satu prinsip buat setiap kita terkait dengan perbuatan baik apa yang dia persiapkan buat kita. Kalau saya melihat ya 2 minggu lalu saya sampaikan, saya ada mention sesuatu tentang Maslow. Atau Abraham Maslow ya, Abraham Maslow itu dia terkenal dengan piramida kebutuhan manusia. Kebutuhan yang paling dasar, yang paling bawah itu kebutuhan fisikal, termasuk sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan paling dasar. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, beri makan orang yang lapar. Apakah Tuhan Yesus sedang ngomong tentang kebutuhan yang mendasar ini? Atau Tuhan Yesus sedang bicara sebetulnya tentang kebutuhan yang lain yang lebih tinggi daripada yang di bawah ini. Waktu Tuhan Yesus bilang beri makan yang lapar, siapa yang lapar pada saat itu? Di zaman Tuhan Yesus, orang itu punya pemikiran seperti ini. Kalau kamu diberkati Tuhan, pasti kamu kaya. Kalau kamu nggak diberkati Tuhan, kalau kamu itu berdosa, kamu itu dikena kutuk atau apa, pasti kamu itu sakit, miskin, kena musibah. Makanya waktu Tuhan Yesus sembuhkan orang buta, orang tanya kan, Tuhan ini buta karena dosanya apa dosa orang tuanya? Seolah-olah kalau kita ada kondisi yang sakit atau apa, oh ini dosa ini pasti ada something ini. Ya mirip-mirip lah ya, kayaknya sekarang pun kita sering dengar gitu ya. Percaya Tuhan, kalau kamu beriman pasti kaya, pasti sembuh gitu. Kayaknya sering dengar ya. Kalau kamu belum sembuh, belum iman, mungkin masih ada dosa. Ya nggak tahu lah yang siapa suka sebut-sebut ya. Tapi pada zaman Tuhan Yesus, ini satu kepercayaan yang umum. Kalau kamu diberkati Tuhan, kamu beriman, pasti kaya, pasti sehat, pasti sembuh, pasti lancar bisnismu. Kalau bisnismu bangkrut, kamu sakit, kamu ini kena musibah apa, pasti kamu itu ada dosa, ada ini, kena kutuk dan seterusnya. Jadi di zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang kecukupan makan, kecukupan materi, yang bisa punya rumah yang baik, pakaian yang baik, itu ngelihat orang yang tadi itu kan Tuhan Yesus bilang kasih makan orang, feed the hungry, clothe the naked, visit those in prison. Orang-orang yang masuk penjara, orang-orang yang kelaparan, yang gak punya pakaian, ini dilihat orang-orang yang lu itu kena kutuk.
Ini orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang gue nggak mau berurusan sama orang-orang ini. Mereka itu kalau gue berurusan sama mereka nanti gue kena sial lagi gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sekarang, siapa sih orang-orang yang harus kita lakukan perbuatan baik ini? Orang-orang yang di dalam hidup kita pribadi ya, ini masing-masing kita yang bisa tahu. Siapa orang-orang yang dalam hidup kita, yang kita kenal, yang dekat, yang ada di sekitar kita. Tapi kita itu dalam hati mungkin gini, gue gak mau bersentuhan sama dia. Bikin sial, bikin suwe, bikin capek gitu loh. Kayaknya kalau berurusan sama ini orang, aduh gak ada yang bagus deh. Mungkin ada di dalam circle keluarga kita, mungkin. Mungkin ada di dalam circle kantor pekerjaan kita, mungkin. Atau di lingkungan studi sekolah kita, mungkin. Jadi perbuatan baik ini bukan cuma sekedar, kepada panti asuhan, kepada orang miskin yang ini. Tapi jangan-jangan orang-orang yang terdekat dengan kita. Mereka punya satu kebutuhan, kalau di dalam Maslow tadi ya, physical, kemudian rasa aman, dikasihi, esteem, kemudian sebelum Maslow mati, dia tambahkan satu yang di paling atas. Tadinya ada aktualisasi diri ya, di atas esteem itu ada aktualisasi diri, tapi dia tambahkan satu lagi, transcendence. Dan itu adalah self-fulfillment. Dan kita orang percaya tahu, self-fulfillment itu hanya bisa terjadi melalui apa? Melalui apa? Relasi dengan Tuhan. Kita sering dengar ya, di dalam ruang hati kita ada satu space yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kamu mau isi itu dengan harta, isi itu dengan apa, itu nggak bisa penuh. Hanya Tuhan yang bisa isi. Dan itulah fulfillment yang sejati, saudara-saudari. Ketika kita bisa berelasi dengan Tuhan, baru kita bisa betul-betul merasakan fulfillment. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang, siapapun itu orang-orang yang terdekat dengan kita nggak sedang membicarakan beri makan, beri ini, semua kebutuhan yang mendasar yang fisik ini bukan. Karena kebutuhan yang mendasar ini bisa dikerjakan oleh semua orang yang nggak kenal Tuhan sekalipun. Seperti saya katakan tadi. Hanya orang-orang yang punya relasi pribadi dengan Tuhan, yang ngerti pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya, yang bisa betul-betul membawa pekerjaan baik itu ke dalam kehidupan orang, yang bisa mengisi kebutuhan lebih daripada yang mendasar itu. Kebutuhan mengasihi, kebutuhan esteem, kebutuhan aktualisasi, bahkan kebutuhan fulfillment. Jadi kebutuhan emosional dan spiritual itulah yang lebih utama daripada kebutuhan fisikal. Lagi dikatakan we are God's handiwork. Dua minggu yang lalu saya mengatakan keselamatan itu adalah satu perjalanan. Keselamatan bukan satu garis batas yang kita itu lompat. Ini enggak selamat, saya enggak selamat, terus ada garis ya. Ini keselamatan. Udah, selamat, ya udah. Enggak usah ngapa-ngapain lagi, udah selamat kok. Ada satu pandangan mengatakan, ya ini garis vertikal, kita cross, ini udah selamat. Tapi ada pandangan lain mengatakan ini satu garis horizontal yang mesti kita jalanin kan. Dimulai dengan yang namanya justification. Tuhan mati untuk kita beriman di dalamnya. Itu hanya iman, bukan pekerjaan kita nggak boleh sombong soal itu. Itu namanya justification, terus kita berjalan menuju glorification. Ketika kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Di tengah-tengahnya ini ada apa? Ada sanctification, pengudusan. Ini kerjasama 50-50 dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita, memberi kekuatan dan seterusnya. Kita harus taat. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita taat? Sudahkah kita itu betul-betul menjadi handiwork-nya Tuhan? Kita mau dibentuk sesuai apa yang Tuhan mau.
kita mau mematikan dosa kita mau selalu datang sama Tuhan tanya, apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya setahun ini? Kita bisa punya banyak resolusi ya, ini kan tahun baru. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi sudah gak kita tanya Tuhan tahun ini ada gak sih satu kebiasaan buruk atau dosa yang saya mungkin gak sadar tapi Tuhan mau saya buang dalam kehidupan saya. Mungkin kita gak pernah tanya itu sama Tuhan. Tuhan ada gak sih yang Tuhan gak suka dalam hidupku sekarang yang Tuhan pengen aku dalam setahun ini jadikan resolusi untuk aku tuh buang gitu loh. Ya itu relasi kita dengan Tuhan masing-masing. Kesimpulannya, hanya ada dua macam orang di dunia ini. Yaitu orang yang mati secara rohani dan sudah dibangkitkan secara rohani. Tidak ada orang macam ketiga, keempat, kelima. Nggak ada spektrum di sini, nggak ada. Cuma hitam putih. Dua, orang yang belum dibangkitkan dan orang yang sudah dibangkitkan. Orang yang belum bisa merespon kepada Allah, belum bisa berelasi dengan Tuhan Allah. Dan orang yang sudah bisa merespon Tuhan, yang bisa berelasi dengan Tuhan. Kita yang mana? Sudahkah kita betul-betul berelasi dengan Tuhan kita? Tanya sama dia pekerjaan baik apa yang dia mau kerjakan dalam hidup kita? Kebiasaan buruk mana yang mesti kita jadikan resolusi untuk kita buang sepanjang tahun ini? Siapa orang yang hari ini harus kita jadikan objek pekerjaan baik kita? Mungkin orang yang terdekat dengan kita mungkin. Kadang-kadang saya pribadi ya, karena dari dulu memang kondisinya tidak terlalu dekat dengan mama saya. Mama single parents, saya dari kecil jarang, karena beliau sibuk kerja, saya sibuk yang lain. Jarang ada waktu untuk komunikasi, untuk sharing, curhat, apa itu sangat jarang, bahkan hampir gak ada gitu ya. Jadi memang gak terlalu dekat dengan mama saya. Dan kadang-kadang ya karena personality beliau yang sedemikian rupa, kadang-kadang saya bisa kesel juga. Kalau tiap kali dia telepon, ini pasti mau ngomong apa lagi gitu kan. Kadang-kadang saya itu bisa males gitu loh, bahkan dengan ibu kandung saya sendiri. Jadi dalam sebulan, itu biasanya bisa dihitung jari nelponnya, 2 kali, 3 kali. Saya bingung dengan orang yang kayaknya bisa tiap hari gitu ya teleponan dengan orang tuanya. Padahal saya sebulan sekali 2 kali aja kayaknya udah banyak gitu ya. Cuma kadang-kadang Tuhan tegur saya gini, Tuhan yang ingetin gitu ya. Hari ini telepon mamamu, itu pekerjaan baik yang kamu harus lakukan hari ini gitu loh. Saya kadang-kadang bingung gitu ya, maksudnya as simple as that. Tapi kadang-kadang ya itu, Tuhan gak tuntut kita harus tiap hari kasih uang kemana, tiap hari harus kunjungi panti mana, tiap hari harus, Tuhan gak minta kita yang terlalu aneh kadang-kadang. Something very simple, tapi Tuhan bilang itu pekerjaan baik yang kamu harus lakukan hari ini. Dan kadang yang perlu kita lakukan hanya tanya sama dia. Dan selain tanya tentu taat. Karena berelasi dengan Allah artinya kita dengan setia, itu berjalan bersama dia. Taat sama pimpinan Roh Kudus. Mau dipakai sama dia untuk pekerjaan baik yang dia siapkan untuk setiap kita. Untuk itulah kita dibangkitkan dari kematian rohani kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami sudah dibangkitkan secara rohani, kami bisa merespons terhadap panggilan Tuhan, kami bisa berelasi sama Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kadang dalam kehidupan kami lupa sama Tuhan, tidak tanya sama Tuhan. Kami lebih sibuk melakukan pekerjaan baik yang kami sendiri pikir itu pekerjaan baik. Kami sibuk dengan diri kami sendiri, tapi kami lupa berelasi sama Tuhan.
Ampuni kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang hadir dalam hidup kami selalu mengingatkan kami, memanggil kami, tatkala kami sudah mulai sibuk dengan diri kami sendiri. Kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh tanya sama Tuhan, pekerjaan baik apa sih yang hari ini kami harus kerjakan? Pekerjaan baik apa yang dalam sepanjang tahun ini menjadi proyek ketaatan kami sama Tuhan? Pekerjaan baik apa yang seumur hidup harus kami kerjakan sebagai panggilan kami, sebagai ibadah kami yang hidup di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbelas kasihan kepada setiap kami. Tuhan sendiri yang memimpin kami di dalam jalan kehidupan kami. Ini doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.